RW ini akan diberikan program 50 juta setahun, Pak. Ya. Seperti apa itu? Jadi gini, Pak Ivan Dede, jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggulangi sampah kira-kira? manajemennya setahun saya bisa. Nah, jadi kalau janjinya nih ya, kalau misalnya setahun Ivan Dede terpilih, masalah sampah 1 tahun bisa teratasi lah Pak ya. Menurut Bapak program itu berhasil nggak sih Pak, pedestrian ini memberikan dampak signifikan nggak sih ke Tasik? Kalau kondisi fisiknya masih bagus Pak, Satpol PP pun ada loh di sana, gitu. Tapi PKL-nya pun minim Pak. Ya. Nanti kalau Ivan Dede jadi, mau seperti apa itu? Dan ada sebuah kerjasama antara Pak Ivan sebagai ketua TAPD, saya ketua Komisi 4. Oh iya, ketua yaitu Komisi 4. memperjuangkan guru honorer menjadi P3K. 1070 orang. Sudah itu ya? Sudah. Fiman dan Diki, saya skor deh dari 0 sampai 100 ya, terlepas dari itu kekuatan, kemungkinan untuk menang, berapa skornya? Untuk dua-duanya nih ya, siapa rival yang paling Anda hormati? Pak Ivan dulu. Pak Yusuf. Pak Dede. Pak Aminuddin. Apa kira-kira yang menjadikan alasan untuk masyarakat pilih Ivan Dede gitu? Karena kami punya pengalaman. Kami berpengalaman, sehingga kami tahu persis permasalahannya apa dan apa yang harus dilakukan. Dan kami tidak perlu beradaptasi lagi. Jadi pada saat dilantik langsung jalan. Karena semua sudah kami kenal, sudah kami pahami. Gitu. Kami punya janji politik ketika Allah menakdirkan kami menang, maka 50 juta program pembangunan tingkat ke RW. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Buka-Bukaan Politik ya. Dan hari ini saya sudah hadirkan salah satu paslon di Pilkada Kota Tasik 2024, yaitu pasangan Ivan Dede. Ya, Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sehat. Alhamdulillah. Kita biasanya ketemu di pos ronda. Ya, dan beliau waktu itu masih menjadi anggota DPRD ya. Ya betul. Nah, gitu kan. Dan alhamdulillah ini sebetulnya Pak Haji nyangka berpasangan. Ya, apa ya? Jadi proses yang lumayan panjang, tapi walaupun memang sebenarnya sudah ada perkiraan juga gitu. Sudah ada ya. Sudah ada perkiraan. Iya. Sudah ya mungkin salah satu yang mungkin bisa berpasangan itu kan ada beberapa alternatif ya. Sudah masuk radar lah. Udah masuk radar. Oh iya. Saya sebelumnya agak penasaran nih ke Pak Ivan ya. Nama Pak Ivan itu kan nama yang kekinian ya. Dari apa namanya, dari ejaan gitu ya. DICK gitu ya. Kalau nama-nama baheula kan nggak gitu Tad. Ya, nama-nama dulu nggak gitu. Asli orang Tasik, Pak? Saya sebenarnya dari Bandung. Dari Bandung. Tapi saya di Tasik tuh sudah hampir 30 tahun. Wah, udah jadi orang Tasik lah kalau itu ya. Orang Tasik. Udah 30 tahun. 30 tahun. Jadi saya berkarir di PNS itu dari awal, dari paling bawah itu ya di Tasik. Iya. Dan anak-anak saya sudah lahir di Tasik. Iya. Istri saya juga sudah berkarir di Tasik. Seumur-umur udah Tasik pisan lah berarti ya. Tasik pisan lah. Udah tiap hari minumnya air Tasik. Ngirup udara Tasik dan sudah cinta dengan kota Tasik ini. Posisi apa dulu pertama tugas di Tasik, Pak? Saya di Tasik itu 96 saya jadi staf di cabang dinas sosial. Kabupaten. Di kabupaten, masih kabupaten. Masih kabupaten ya. Masih kabupaten. Kalau Pak Dede ini dari dulu sudah jadi politisi apa berarti? Saya jadi politisi setelahnya PK berdiri. Oh ya, Partai Keadilan dulu. Partai Keadilan. Di 98 lah. 98 ya. Ini jadi sebetulnya nih teman-teman, ini adalah pasangan yang legislator dan eksekutor lah berarti ya Pak ya. Siap. Eksekutif. Dan ini menarik nih kalau misalnya melihat Pak Ivan begitu ya, dengan apa namanya, drama-dramanya Pak. Drama-dramanya. Kaget nggak Pak masuk politik dari seorang birokrat? Ya ada kagetnya juga. Karena banyak hal yang
kadang kan susah diprediksi juga gitu ya. Susah diprediksi, banyak surprise-nya, banyak kejutan-kejutan gitu. Iya, betul. Kan saya lama di PNS ya, biasa lempeng-lempeng gitu. Iya kan? Iya, lempeng-lempeng aja. Sekarang harus masuk dunia yang 1 detik aja bisa berubah bisa ya. berubah. Kaget berarti, Pak? Ya ada sempat, oh ternyata begini ya. Pak, kalau dulu selama mendampingi para wali kota, jauh dari dunia politik atau sambil belajar dunia politik? Saya lebih banyak belajar dari kepemimpinan, dari kebijakan-kebijakan beliau. Karena saya mengikuti, karena saya kan dari sejak kota berdiri saya jadi staf Pemkot gitu. Jadi staf Pemkot karena saya waktu itu pada saat kota berdiri saya jadi lurah. Jadi lurah di Tugu Jaya. Nah, otomatis karena lurah saya langsung masuk sebagai pegawai Kota Tasikmalaya. Nah, dari zaman Pak Wahyu Suradiharja sebagai PJ Wali Kota setahun, almarhum Pak Haji Bubun, kemudian Pak Sarif Hidayat, Pak Budi Budiman, Pak Yusuf, sampai sekarang Pak PJ yang terakhir. Semua itu bagian dari pembelajaran saya. Gitu. Belajar dari semua. Pak, sebanyak itu kira-kira yang menurut Bapak paling ideal siapa tuh? Menurut saya semuanya punya kelebihan. Semua punya kelebihan. Dan sebagai manusia juga pasti ada punya kekurangan ya. Jadi saya belajar dari semuanya, begitu dari semuanya. Kalau Pak Dede, ini kan apa namanya dari kemarin DPRD ya, di DPRD kemarin maju ke provinsi. Gimana kemarin pengalamannya provinsi? Iya, saya punya pengalaman banyak ya. Ketika dicalonkan oleh partai, naik kelas ke provinsi. Betul. Karena 3 periode kami di kota. Nah, di antaranya cukup menguras tenaga dan pikiran. Ketika naik menguras kelas, kantong juga enggak, Pak? Itu sebuah konsekuensi. Karena dari sisi jumlah pemilih kan kota dengan kabupaten. Betul. Iya. Dan kemarin belum berhasil ya? Saya belum berhasil. Urutan keberapa kemarin? Urutan kedua tidak begitu jauh dengan incumbent. Berapa suara Pak kemarin? Saya dapat 47.000. Kalau kotanya? Kotanya 30.000. Oh, berarti sudah punya basis masalah ya dari Insya Allah. Dari dulu. Kenapa pengen jadi wakil wali kota? Saya sering menyampaikan bahwa motivasi saya maju di Pilwalkot ini, pertama ini dalam rangka pengabdian. Ya, motivasi lillahi ta'ala. Iya. Karena sangat rugi ketika kita ikut kontestasi, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka rugi segala-galanya. Awal brandingan kan calon wali kota nih. Dede Muharram calon wali kota Tasik gitu ya. Kenapa mau bergabung sampai akhirnya jadi Jet 2, Pak? Sama Pak Ivan? Bahwa yang namanya politik itu kan sangat dinamis. Malah Pak Ivan kan tidak punya partai nih. Ustadz kan punya partai. Bahwa hitungan politik kami kan dengan Pak Ivan itu di awal Pak Ivan kan dari P3. Yang fatsun politiknya partai yang lebih banyak. Ya konsekuensinya nomor 1. Ketika itu adalah P3 dengan 7 kursi. Kemudian kami 5 kursi. Betul. Ya tahu diri lah. Gitu. Tapi pada akhirnya kan Pak Ivan tidak di P3 nih. Ya itu sebuah konsekuensi politik bahwa politik itu kan dinamikanya cukup luar biasa. Bahkan perubahan itu last minute pun terjadi. Betul. Dan ini yang menimpa kepada kami. Kalau di PKS nggak ada drama-drama tuh. Langsung ke Pak Dede. Insya Allah. Kemarin-kemarin nih maksudnya? Iya, pada prinsipnya kan kami punya mekanisme bahwa DPP itu minta dua calon. Setelahnya 2 calon disampaikan ke DPP, maka yang menentukan SK itu DPP. Ya betul. Nah, takdir Allah SK-nya ke saya. Mantap ya. Atau mungkin pengen jadi wakil wali kota karena kemarin nggak lolos. Kalau kemarin taruh lolos nih Tad, mau mundur nggak tuh? Pada prinsipnya kami sebagai kader partai, ketika diperintah untuk maju Pilwalkot, maka kami harus mundur. Harus mundur ya. Karena hari ini banyak kader-kader PKS yang jadi kemudian mundur dari legislatif, dan mereka mencalonkan itu pilkada. Dan yang paling hingar-bingar kemarin P3 nih, Pak Ivan ya. Yang paling hingar-bingar nih P3 begitu ya. Apa namanya? Energinya pasti sangat terkuras ya Pak ya.
Akhirnya ya. Tapi pertama saya apresiasi, terima kasih Pak Dede. Karena begitu konsisten menunggu saya berproses. Berarti komunikasi sudah walaupun tadi deadline sudah habis beberapa kali itu. Iya. Terima kasih gitu. Jadi betul-betul sampai akhirnya kan konsepnya tadi kata Pak Dede ya. Karena saya dulu berangkat dari P3 dengan 7 kursi, PKS 5 kursi, ternyata pada akhirnya 7 kursi yang nggak jadi gitu kan. Tapi kan Pak Dedenya tetap konsisten, nah itu kan yang luar biasa menurut saya. Itu yang membangun chemistry kami itu betul-betul sangat kuat gitu ya. Kaitan dengan itu. Iya. Pak, kalau misalnya ke Pak Ivan nih, kenapa pengen jadi wali kota? Kan Bapak tahu tuh wali kota itu ngurusin masalah, Pak. Ya, ngurusin masalah. Jadi begini ya, saya ini kan karena memang sudah hidup saya itu sudah di Tasikmalaya gitu ya. Iya. Nah, saya tetap berharap bahwa Tasikmalaya ini bisa terus maju karena memang progresnya juga sudah maju gitu. Bagaimana dia betul-betul terwujud sebagai kota yang maju, masyarakatnya semakin sejahtera. Nah, itu kan kaitan juga dengan kebijakan-kebijakan yang memang harus diambil oleh seorang pimpinan. Nah, tugas saya sampai dengan Sekda itu kan baru membuat alternatif kebijakan, pemikiran-pemikiran, gagasan-gagasan bisa diterima, bisa tidak, kan gitu. Jadi itu barangkali salah satunya target kami terkait dengan apa sih sebenarnya yang bisa saya kontribusikan lagi ke Kota Tasikmalaya, dan dengan gagasan-gagasan itu kalau saya bisa mengambil kebijakannya, rasanya itu semua masih bisa jalan. Iya. Kalau kemarin kan influencer aja ke wali kota begitu ya. Jadi pernah ngerasa gregetan kan, kayaknya bisa jalan, bisa enggak, kita kan hanya membuat konsep ya. Iya. Paling terakhir saya sebagai Sekda bersama para kadis misalnya telahan staf, kemudian bahan masukan, tapi kan keputusannya bukan di saya gitu. Pak Ivan, momen apa yang membuat Pak Ivan yakin nyalonkan gitu? Ada momen apa sih gitu? Tidak banyak Pak, setelah pensiun dari ASN, dari Sekda misalnya lanjut mau jadi, ada sih beberapa, cuma memang hitungannya tidak terlalu banyak lah. Nah, ini momen apa atau keresahan apa nih kira-kira yang Pak Sekda itu memutuskan saya nyalon ke apa itu kira-kira momen yang mana ya? Enggak ya, menjadi pertimbangan saya juga ya, termasuk kan banyaknya dorongan dari berbagai pihak. Itu juga saya pertimbangkan betul dari para tokoh dan lain-lain yang dalam tanda kutip lah tolong untuk bisa terus berkontribusi terhadap Kota Tasikmalaya melalui ini. Nah, ini kan jadi bahan pemikiran saya juga gitu ya. Termasuk saya introspeksi dulu apakah saya sanggup atau enggak begitu kan. Dan bagaimana keluarga gitu kan. Alhamdulillah pada akhirnya semua mendukung. Ya kalau itu pilihan saya ya alhamdulillah betul. Kalau tadi Bapak bilang pada akhirnya, berarti awal-awal ada masih ragu-ragu ya. Makanya kan saya juga baru muncul itu kan nggak dari jauh-jauh hari gitu ya. Berapa tahun persiapan Pak? Enggak sih, ya ya dapat kurang lebih sekitar awal tahun 2024 baru berpikir ke sana ya. Iya, itu makanya kan biasanya kok tidak ingin menikmati, ya sudahlah gitu kan, menjadi tokoh di Kota Tasik. Tadi Bapak bilang ada beberapa tokoh nih yang mendukung atau misalnya meminta. Kalau boleh menyebut nama, siapa aja yang paling bersemangat tokoh Tasik? Ya, beberapa yang menginspirasi saya, termasuk juga beberapa mantan wali kota sebenarnya. Ada Pak Haji Budi Budiman, ada Pak Haji Syarif Hidayat, yang beliau berdua juga sering berdiskusi dengan saya beberapa kali gitu kan. Ya majulah gitu ya untuk Tasikmalaya. Dan Pak Budi cocok banget dengan Bapak ya, secara pemikiran dan lain-lain. Pak Budi itu karena beliau itu kan 2 periode ya. Nah, saya ini kan memang mendampinginya juga cukup lama gitu, cukup lama karena saya awal pada saat Pak Budi pertama jadi kepala daerah. Saya dari sekretaris Bapelda menjadi kepala dinas PU. Nah, kemudian di periode keduanya dari kepala dinas saya jadi Sekda gitu ya, karena jadi intensitas. Nah, pada saat jadi kepala dinas PU, kepala dinas Bina Marga kan, saya memang yang salah satu mendapatkan tugas program prioritasnya kan infrastruktur. Iya. Nah, sehingga
dimonitor terus sehingga ya mau tidak mau intensitas komunikasinya terbangun cukup tinggi begitu ya. Iya. Kalau dengan Pak Yusuf tidak terbangun. Dengan Pak Yusuf juga saya berkomunikasi intens begitu ya. Beliau kan melanjutkan juga RPJMD-nya Pak Haji Budi Budiman begitu kan. Iya. Saya juga intens dan saya sebagai staf ya saya juga support begitu kan kebijakan-kebijakan kepala daerah. Hal-hal terkait dengan kebijakannya ya saya support begitu sih. Iya. Dan sekarang menjadi lawan Bapak nanti gimana rasanya Pak? Ya kita jalanin aja lah. Jadi kompetitor. Jadi kompetitor ya. Bukan lawan. Iya. Menjadi kompetitor. Pak Dede, bapak-bapak kan tahu ya kemarin mau di Pilpres atau misalnya di Pileg masyarakat sudah begitu pragmatis ya. Iya. Sudah begitu pragmatis Pak. Gitu. Jadi apa ya? Pak Dede pasti sangat merasakan begitu ya. Gimana tanggapannya Pak? Orang sudah sepragmatis ini tapi masih mau. Tapi saya punya keyakinan karena pengalaman saya dalam Pileg kemarin, betul. Masyarakat masih banyak yang punya hati nurani, punya pikiran yang rasional, sehingga dengan edukasi politik, ya saya dapat 47.000. Iya. Di kotanya berapa tadi? 30.000. 30.000 ya. Dan padahal sudah 3 periode berarti ya. Iya. Itu saya punya keyakinan bahwa masyarakat kota ini masyarakat yang memiliki kecerdasan politiknya lebih maju lah. Iya. Sehingga pragmatisme ini harus kita sama-sama sikapi dengan objektif. Betul. Ya, karena ini tantangan bagi kita. Iya. Kalau membagikan sembako, menurut Bapak itu edukasi mengarah ke sana nggak Pak? Ya, yang penting kita memberikan sesuatu kepada masyarakat itu adalah legal, halal. Apalagi di bukan masa kampanye kan hari ini. Nah, seperti kami pun kan. Tetapi yang paling penting dari pembagian sembako itu, ini kan harus ada edukasi politiknya. Kan tadi agar masyarakat menentukan pilihan. Ya nanti pimpinannya itu dengan pilihan yang rasional. Sehingga kualitas demokrasi ini akan lebih berkualitas dan baik. Iya. Tapi Pak Dede melihatnya kalau misalnya membagikan sembako tidak mendidik orang untuk lebih pragmatis, Pak? Iya, artinya itu tentatif. Kalau memang tadi masyarakat miskin yang membutuhkan, tidak ada jalan lain. Iya. Artinya ya kami kemarin membagikan itu kan ke yatim dan jompo, tidak ke semua masyarakat. Itu karena memang mereka adalah dikategorikan miskin absolut, yang membutuhkan. Dan itu adalah kewajiban kita bersama untuk membantu. Iya. Tapi kan kalau membagikannya kepada semua orang yang anu terperyogian oke dibagi, nah itu kan menjadi persoalan. Itu balanja suara gitu. Balanja suara kan tadi. Iya. Pak Ivan, selama menjadi sekda, selama ber-30 tahun mengabdi di Tasik, apa yang sudah Bapak berikan ke Tasik nih? Sehingga Bapak merasa itu menjadi modal lah gitu loh Pak. Apa kira-kira? Ya, pada saat jadi Kadis PU pertama bagaimana tugas saya untuk sebanyak mungkin sebagian besar ruas jalan kota Tasikmalaya bisa diselesaikan di Hotmap itu salah satu ketika jadi Kadis PU. Kemudian kan menyelesaikan Jalan Mangin misalnya, kemudian merintis Jalan Lingkar Utara. Nah itu juga hal-hal yang berkesan saya sebagai Kadis PU gitu ya. Kemudian yang kedua juga sebagai sekda ya banyak hal yang sebenarnya karena saya mendorong dan mengkoordinasikan dinas-dinas gitu ya. Jadi kan pada saat banyak prestasi-prestasi yang diraih di dinas begitu. Nah ini juga kan satu hal yang sebenarnya juga saya pasti terlibat di sana. Iya. Jadi terakhir itu kan harapan kami bagaimana misalnya merit system itu harus bisa selesai. Nah terakhir sebelum saya turun sebagai sekda, kita sudah sangat memuaskan nih. Tinggal proses tahapan bagaimana merit system itu bisa dilaksanakan. Iya. Itu kan kaitan dengan itu. Terus juga bagaimana misalnya reformasi birokrasi, skornya bisa terus naik gitu kan. Nah itu hal-hal itu barangkali yang ya saya berbuat karena beda dengan dinas gitu ya. Kalau sekda kan lebih ke menghimpun, kemudian juga mengkoordinasikan, kemudian menjadikan bahan kebijakan, termasuk juga
sebagai yang menarik itu pada saat posisi PJ kan nggak ada wakil. Iya betul. Nggak ada wakil. Nah salah satunya misalnya tim koordinasi penanggulangan kemiskinan dulu itu ketuanya wakil kepala daerah. Karena wakil kepala daerah tidak ada, itu kepada saya gitu. Nah, alhamdulillah kan dia juga ada penurunan yang terjadi. Nah, itu juga salah satu dorongan saya. Saya ingin bagaimana kemiskinan itu betul-betul bisa turun secara signifikan di Kota Tasikmalaya gitu. Ya, karena Presiden tahu persis ya masalah itu ya ketika menjadi sekda. Pak, tadi ngomong-ngomong wakil nih, Wali Kota dan wakil gitu ya. Pengalaman Pak Ivan kan rata-rata nih wali kota dan wakil akurnya setahun lah Pak. Kesannya sudah berbeda visi begitu ya. Merasakan itu nggak Pak di beberapa wali kota? Ada sih. Ada ya? ada. Setahun lah gitu kan setelah itu. Ada kejadian lah. Jadi ada kegiatan. Saya kebetulan punya ruangan di atas dulu, masih belum eselon 2 ya. Iya. Ada kegiatan, wali kotanya di bawah, wakilnya malah di atas, dong dari atas ada apa itu? Nah, itu kan dinamika inilah. Gitu Iya. Kita sikapi dengan santai aja nggak. Oh berarti bukan zaman Pak Budi dong kalau itu ya? Ya, jadi kelihatannya dari beberapa apa ya? Berapa paket nih? Ada ayawai gunterna gitu lah. Nah, nanti sama Pak Dede gimana, Pak? Nah, makanya pengalaman itu juga yang jadi bagian dari komitmen kami. Kenapa? Sehingga tagline kami itu kan idaman. Idaman itu kan Ivan Dede maju sauyunan. Bukan P3 idaman itu. Iya. Nah, nanti porsinya karena kan sudah punya pengalaman nih. Ayawai gunterna nepi ka wakil teh apal naon Pak Dede gitu kan. Nanti kan pernah ada perasaan nggak, nanti jadi wakil gitu, kemudian orang tuh? Ya kalau menurut hemat saya ini kan tergantung motivasi. Kita mencalonkan di wakil ini kan harus siap dengan berbagai konsekuensinya. Iya. Tapi konsekuensi itu tidak diharapkan kan maksudnya? Ya tentu. Nanti kan adanya saling pemahaman. Pernah diskusi nggak tentang pembagian nanti pekerjaan seperti apa? Let's say jadilah misalnya. Itu kan secara regulasi sudah ada tentang job itu. Kan tadi. Ya kami tahu diri lah. Ya jobnya di sini jangan ikut job Pak Wali kan. Iya, tapi ulah nepi ka aya acara dihanap wali tapal kan atau wakilnya. Saya sering seroloh kan tadi. Jangan sampai tadi kita berjuang untuk memenangkan ini berjamaah. Iya. Tetapi setelahnya menang munfarida. Nah, ya betul. Kita itu kan tidak mau kan. Iya betul. Nah itu dia makanya. Karena kan kecuali Garut mungkin ya. Garut tuh sempat 2 periode bersama-sama tuh bagus sekali gitu kan. Nah, Pak Ivan ada dengan Pak Dede ini merasa saat ini ya, saya mohon jawabannya tidak normatif, artinya merasa klop sekali nggak Pak? Merasa saling melengkapi nggak dengan paketan ini? Insya Allah saya merasakan itu. Apa yang menjadi Bapak sangat percaya diri ini dengan pasangan? Kelebihannya apa kira-kira? Pak Dede itu orangnya sangat bisa masuk ke mana-mana gitu ya, bisa masuk ke mana-mana. Dan saya ini lama berinteraksi dengan Pak Dede. Kenapa? Karena beliau ini di anggota DPRD. Saya di pemerintahan kota. Apalagi terakhir pada saat setelah saya jabatan sekda, itu kan banyak interaksi saya dengan DPRD. Sebagai ketua TAPD, beliau sebagai badan anggaran, gitu kan. Kemudian sebagai ketua Komisi 4, gitu kan. Banyak diskusi. Banyak hal-hal dan sering acara-acara bareng gitu. Ternyata pas di komunitas seniman ketemu, terus ini ketemu. Nah itu juga kan jadi bagian dari ternyata nyambung nih kan gitu ya. Ternyangka gitu ya bakal jadi jalan wakilnya. Dan ada sebuah kerjasama antara Pak Ivan sebagai ketua TAPD, saya ketua Komisi 4. Oh iya, ketua Komisi 4. Yaitu memperjuangkan guru honorer menjadi P3K 1070 orang. Sudah itu ya? Sudah. Itu kan salah satu kerjasama. Ya kami berkomunikasi dengan Pak Ivan. Dan alhamdulillah sekitar 1070 ya guru honorer menjadi P3. Itu menyepakati formasi yang akan itu kan. Masuk membahas anggarannya segala macam. Berarti saling mengenal dan sudah tidak asing lah ya itu ya. Insyaallah. Bukan dijodohkan. Bukan, insyaallah. Pak Dede dulu kan di Komisi 4 nih, kira-kira menurut Bapak yang paling dibutuhkan masyarakat apa? Bukan Komisi 4, selama jadi dewan lah Pak. Ya tentu kan bahwa tugas pemerintah itu kan tadi
Salah satunya adalah tadi melayani, memberdayakan mereka kan tadi, mengadvokasi mereka. Kalau masalah lebih detail lagi secara teknis apa Pak? Iya, kalau kami ya di Komisi 4 dan ini sudah saya diskusikan dengan Pak Ivan, karena salah satu di antara pelayanan yang paling tadi mendasar itu kan tentang kesehatan. Oke. Kesehatan. Hari ini dan tanda petik ya, rumah sakit ini kan perlu kita sama-sama tadi perbaiki, karena itu bagian dari kewajiban kami untuk melayani masyarakat. Berarti belum baik sih rumah sakitnya Pak atau seperti apa? Ya kami di Komisi 4 kemarin selalu diskusi dengan Pak Ivan ketika Allah menakdirkan kita jadi kita tadi, maka salah satu prioritas yang harus kita bereskan itu adalah tadi rumah sakit. Salah satunya rumah sakit kan tadi. Pak, ini kan saya selalu tanyakan ini ke paslon-paslon yang lain. Ada masalah-masalah krusial di Tasikmalaya. Ya, satu sampah. Ya, gimana tuh Pak Ivan? Sampah ini. Sampah ini kan ada dua aspek ya. Jadi pertama dari sisi pemerintahnya, bagaimana kesiapan pemerintah menanggulangi sampah yang memang diproduksi oleh masyarakat. Sepengalaman Bapak ini masalahnya di mana sih Pak? Sampai masalahnya mencuat gitu Pak? Apa yang peralatan yang belum memadai. Jadi armada juga belum memadai karena banyak armada yang rusak. Nah ini kan harus jadi atensi kami gitu ya. Sambil jalan kita juga semua edukasi masyarakat. Bagaimana bank-bank sampah itu harus terus ditumbuh dan kembangkan gitu ya. Karena ini sudah muncul, ada belasan yang sudah hadir di masyarakat. Kemudian dari sana, dari bank sampah itu bisa mendorong kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Untuk mengolah sampah dengan baik, karena sampah itu memiliki nilai ekonomis. Nah itu kan butuh edukasi. Tapi satu sisi juga sambil itu berjalan kan itu butuh proses. Bagaimana pemerintah juga harus punya kesiapan untuk menanggulangi itu. Artinya bagaimana mengangkut sampah, bagaimana kemudian memanage di TPA Ciangirnya. TPA Ciangir itu sebenarnya masih luas, masih luas karena itu sekitar hampir 12 hektar lebih. Nah itu kan kemarin itu kendalanya numpuknya tuh di depan. Iya, itu mandek di Ciangir itu kenapa Pak? Numpuknya di depan karena alat beratnya kurang. Nah alhamdulillah katanya kemarin sudah dapat bantuan juga karena waktu saya sekedakan Pak PJ juga mengajukan CSR ke BJB untuk alat berat. Nah mudah-mudahan alat berat harus ditambah sehingga sampah yang di depan itu bisa didorong ke belakang untuk akses truk masuk sampai. Masalahnya jadi armada Pak kalau menurut Pak Ivan itu? Ya salah satunya armada. Armada kemudian juga bagaimana manajemen pelayanan sampah ini juga. Nah dulu itu belum sempat selesai dibahas, artinya kaitan dengan berapa sih armada sampah yang bisa jalan, kemudian rutenya seperti apa, satu hari itu dia bisa berapa rit, nah itu harus dipetakan dulu, sehingga kita akan bisa lihat efektivitasnya, nah, mana yang masih bisa dioptimalkan kan begitu. Nah itu juga bagian yang harus kita kerjakan di awal terkait dengan sampah sehingga bisa paham. Oh kemudian dari situ kita akan lihat ternyata dari kondisi itu armada yang rusak berapa kebutuhan minimal armada yang harus disiapkan gitu kan. Kemudian juga bagaimana memperpanjang masa kerjanya armada itu. Nah juga kan kaitan dengan pemeliharaan itu juga lumayan kompleks juga, tapi itu harus bisa diselesaikan, dipotong satu-satu gitu, kita pilih satu-satu sehingga nanti akhirnya ketemu ada manajemen pengelolaan sampah yang betul-betul bisa optimal. Kalau Bapak jadi nih, Pak Ivan Dede jadi, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menanggulangi sampah kira-kira? Manajemennya setahun saya bisa ini. Artinya dari awal bagaimana manajemennya kita sepakati, kemudian kita optimalkan itu minimal 1 tahun itu sudah bisa kelihatan. Penanganan sampah itu sudah berdampak secara signifikan, ya sudah kelihatan. Setahun ya? Setahun saya bisa. Nah, jadi kalau janjinya nih ya, kalau misalnya setahun Ivan Dede terpilih, masalah sampah 1 tahun bisa teratasi lah Pak ya? Ya, artinya sudah ada progres yang signifikan. Nah, kalau kami kemarin dengan Pak Ivan sudah juga bertemu dengan orang yang mau memberikan kontribusi Kota Tasikmalaya. Dari pengusaha atau apa Pak? Dari pengusaha atau apa? Dari pengusaha kan tadi, sehingga mereka pun tadi siap membantu tadi dari sisi penyediaan
alat dan sebagainya kita. Jadi kami pun berkomunikasi lah. Dan karena tidak mungkin bantu dari sekarang juga, Pak. Iya. Bantu dari sekarang pencalonan juga? Oh enggak. Artinya kami sudah berkomunikasi, Pak. Kenapa? Karena ketika kita mengandalkan APBD, ini kan berat kan tadi. Makanya dalam politik hanya sederhana. Ketika komunikasi dilakukan, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan. Karena dan orang baik pun banyak. Betul, Pak. Karena saya kalau misalnya bertanya tentang sampah dari mulai zamannya pos ronda itu kan terbentuknya anggaran. Sementara kan masyarakat dalam tanda kutip nggak mau tahu lah. Yang jelas kita sudah mempercayakan kepada pemerintah gitu. Jadi gini, saya belajar. Jadi sekarang ini juga sudah ada progres gitu ya. Artinya kan ada hal-hal yang baik yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah Kota Tasikmalaya harus terus dijalankan. Jadi kan kami juga nggak harus semuanya harus jadi baru gitu, harus jadi tapi ada hal-hal yang baik yang sudah berjalan itu harus dioptimalkan gitu kan. Nah, kaitan dengan itu misalnya bagaimana yang sudah dilakukan kaitan dengan Paraje misalnya sekarang itu kalau memang efektif, kenapa enggak itu kita kembangkan betul gitu kan, sehingga bisa mengurangi sampah yang harus jadi beban TPA Ciangir kan gitu ya. Kemudian dari sisi misalnya tadi bank-bank sampah yang sudah berjalan harus terus didorong. Kita sudah punya TPS 3R yang di Ciherang, Ciberem, nah itu juga harus dioptimalkan gitu kan, sehingga betul-betul berfungsi untuk sampah-sampah di Ciberem sebagian besar bisa masuk ke sana, dipilah, ada mesin pencacahnya segala macam. Nah itu kan sudah bisa nilai ekonomis. Nah, dan mungkin juga bagaimana sebenarnya mengatasi angkutan sampah yang di lingkungan. Ini yang juga keluhan dari kelurahan Pak Dede ya. Jadi mereka butuh roda-roda kecil yang roda 3 yang bisa masuk ke ganggang untuk bisa angkutan. Nah itu juga itu kan bagian dari manajemen pengelolaan sampah tuh. Oke, 1 tahun ya Pak ya berarti ya. Dan Pak Ivan, Pak Dede, ini masalah yang kedua adalah pedestrian. Pedestrian ini kan dulu itu heboh sekali ya Pak ya. Heboh sekali itu di zamannya eksekusinya zaman Pak Yusuf ya Pak ya dulu. Sempat ada hiruk pikuknya lah begitu kan, dengan proyeksi HZ ini seperti Malioboro-nya Jogja lah gitu. Bapak melihatnya sekarang seperti apa? Dengan keadaan sekarang gini. Ya itu harus dikembalikan ke cita-cita awalnya. Kita kan berharap bahwa ada ruang-ruang publik di Tasikmalaya, kemudian juga bagaimana pedestrian itu hadir, masyarakat nyaman berjalan kaki di Tasikmalaya, tapi juga bagaimana kita juga menyiapkan jadi hal-hal yang terkait dengan itu juga harus disiapkan gitu. Jadi tidak bisa itu muncul tapi tanpa misalnya parkir mau kemana, bagaimana PKL-nya, bagaimana ininya, nah itu. Nah salah satu kuncinya menurut saya juga bagaimana kita bisa, karena salah satu potensi itu yang ada aset milik kabupaten. Nah artinya kan juga bagaimana kita, kalau itu ingin diteruskan, kita harus clear dulu dengan kabupaten nih. Menurut Bapak program itu berhasil nggak sih Pak, pedestrian ini memberikan dampak signifikan nggak sih ke Tasik? Ya gimana ya? Pandangan Bapak gitu sekarang. Dari sisi fisiknya sudah terwujud, tapi memang ternyata pada saat sudah jadi gitu kan. Nah ini kan kaitan dengan bagaimana konsistensi menata itu, mengelola itu. Nah itu yang kelihatannya dalam tanda kutip dia tidak terlalu tidak terlalu jadi perhatian, sehingga akhirnya jadi tidak terkendali seperti sekarang gitu. Nah, saya kan setelah pedestrian ini, Pak Dede, saya juga sering jalan kaki pagi-pagi itu, dan saya berharap itu menjadi tempat jalan kaki yang enak begitu ya. Nah, saya melihat setiap pagi Pak gitu. Kalau kondisi fisiknya masih bagus Pak, Satpol PP pun ada loh di sana, gitu. Tapi PKL-nya pun minim Pak. Nanti kalau Ivan Dede jadi, mau seperti apa itu? Paling tidak tadi kata Pak Ivan, karena ini sudah terjadi. Bagaimana nanti ke depan ini dikelola, ditata dengan baik. Tadi PKL-nya di mana, kemudian tempat parkirnya. Karena ketika kami pembahasan eksekusi itu kami kan, saya termasuk yang menolak. Di awal itu kan tadi. Nah, tapi setelahnya diberikan sebuah gambaran secara komprehensif, tempat parkirnya di mana. Tadi tempat secara idealnya dulu ya. Nah, akhirnya kami kan menerima kan tadi. Nah, hari ini tentu itu belum bisa terlaksana karena tadi fasilitas-fasilitas yang ada dalam gambar itu belum
terlaksana. Nah, mudah-mudahan ke depan contoh umpamanya tadi. Tempat parkir itu kan dalam gambar itu gitu kan. Itu di sampah. Sampah mana, Pak? Sampah di sebelah itu, Pak. Mayasari ke sebelah sana. Itu kan ada tempat sampah. Iya. Parkir di sana. Nah, itu kan nanti akan dijadikan tempat parkir. Sehingga nanti orang itu berjalan kaki itu salah satunya tadi. Iya. Dan hari ini kami pun sudah ngobrol-ngobrol minimal bekas Pemda Kabupaten ini perlu kita ada kolaborasi lah kerjasama dengan pemerintah kabupaten. Gitu kan tadi. Kalau itu dijadikan tempat parkir itu lebih bagus lagi. Menurut Pak Dede kenapa nggak bisa sekarang dengan pemerintahan yang sekarang? Iya, tetap kan tadi tentang goodwill kan. Berarti ada goodwill dari mereka nih atau dari pemerintah saat ini, Pak? Ya, sudah ada komunikasi, tetapi kan belum terlaksana. Mudah-mudahan ketika kami nanti diberikan amanah, maka kami akan ini menjadikan sebuah prioritas. Karena tata kota, ya Cihideung teh kapanan pusat kota, Iya itu. Ya, sekarang kan bangunan Pemkab itu seperti itu. Ini kan perlu kami berkomunikasi dengan pihak kabupaten. Sami-sami lah ngajaga gitu kan aset eri dia atau ulah kumuh teuing. Saya kan sudah memfasilitasi waktu itu ketemu Pak Bupati dengan Pak PJ. Diskusinya panjang dan sudah ada kesepahaman. Sebenarnya mungkin omong ya menuju pilkada heula. Udah beres. Insyaallah. Pak Ivan, kan waktu itu perencanaan Pak Ivan masih menjadi sekda ya. Eksekusi juga sudah masih menjadi sekda ya. Kecewa nggak Pak lihat sekarang? Ya kecewa juga sih. Kenapa nggak sesuai harapan gitu ya. Jadi kan kita berharap bagaimana itu keindahannya, kemudian juga ketertiban di sana, begitu termasuk fungsi. Kan di situ juga sudah disiapkan soalnya ada jalan untuk hanya sekedar lintas. Nah, alhamdulillah kemarin sudah dijaga lagi sehingga itu bisa lintasan gitu ya. Iya, terus saya setiap pagi Pak PKL Satpol PP ngararium. Oke, Pak Ivan, Pak Dede, ini saya akan memperlihatkan ini kita kalau tadi programnya program juga masih ada yang saya tanyakan termasuk program untuk ke RW-an yang bikin heboh tuh. 50 juta ya nanti kita bahas ya. Ini Kang Rian mau menampilkan para tokoh ya. Saya minta tolong boleh diberikan skor untuk Fiman dan Diki. Saya skor deh dari 0 sampai 100 ya, terlepas dari itu kekuatan, kemungkinan untuk menang, berapa skornya? Dari 0 sampai 100, Pak. Kalau saya 70. 70. Pak Dede berapa? Sama aja lah. Nurutinnya 70 ya. 70. Apa yang bisa dikomentari dari pasangan ini? Menurut pandangan Pak Ivan, dan ini saya tanyakan juga ke mereka waktu itu. Pak Firman itu orangnya energik. Iya. Energik, kemudian juga humble gitu. Oke. Sering ketemu Pak? Dulu sering beberapa kali ketemu, malah beberapa kali juga datang ke kantor saya, ngopi di kantor saya gitu kan. Dalam rangka pilkada? Enggak, jadi beliau sebagai DPRD provinsi. DPRD provinsi tentunya konsultasi dengan Sekda, ngobrol gimana sih harapan pembangunan kota dan apa yang diharapkan bisa juga didorong oleh DPRD provinsi Jawa Barat kan. Kalau sama Kang Diki Chandra secara personal kenal? Nggak terlalu kenal sih, nggak terlalu kenal karena beliau kan jarang di Tasik gitu ya. Iya. Dan dia sekarang ke Tasik untuk pilkada betul. Mungkin. Oke. Skornya untuk Firman Diki 70 ya. Next Kang Rian. Siapa lagi nih? Oke, Pak Yusuf dan Pak Hendro. Berapa skornya? Berapa skornya, Pak? Yusuf, Hendro, Yusro. Mereka menamakan dirinya Yusro. Ya, di atas yang tadi sedikit lah, 75 mungkin. 75. Pak Ivan, Pak Dede. Sama yang tadi lah, 70. 70. Pak, ini 70. Ini kan pernah bersama-sama ya. Pernah bersama-sama. Dan menurut Pak Yusuf di meja ini, beliau bilang kalau misalnya Pak Ivan tuh kenapa harus di belakangnya ada Pak Budi katanya. Mungkin dengan kata lain kenapa nggak beliau gitu, kan sama-sama jadi wali kota, kenapa pilih Pak Budi? Enggak, karena saya berproses. Jadi kan berprosesnya dengan P3. Oke, berprosesnya kan dengan P3 dari awal kan. Ya kenapa saya pilihan juga ke P3, karena P3 itu kan walaupun bagiannya kursinya 7.
Saya setuju, artinya kan lebih rasional, lebih ini ya gitu ya. Kalau walaupun memang yang kedua dibanding Gerindra gitu. Nah pada saat di P3, karena kan P3 itu ketua tim desnya juga Pak Budi gitu kan. Mau tidak mau kan pasti berinteraksi itu. Apalagi memang kalau mau mendampingi ya. Dan memang saya juga banyak belajar dari beliau. Apalagi pada saat saya sebagai mendampingi itu juga banyak pelajaran dari Pak Budi begitu ya. Kaitan dengan bagaimana sebenarnya bisa menghadirkan anggaran untuk membangun kota Tasikmalaya tanpa membebani APBD. Ya. Kalau tanggapan untuk Pak Yusuf di mata Pak Ivan, bagaimana nih Pak Yusuf nih di mata Pak Ivan? Beliau orang yang baik, kemudian juga perhatian ke anak buah. Oh perhatian ya. Bapak merasa pernah diperhatikan sama Pak Yusuf sebagai wali kota? Diperhatikan. Akrab, kemudian juga orangnya gaul. Gaul, dan ya jadi banyak kalangan yang memang bisa dekat juga sama beliau gitu. Iya. Kekurangannya apa Pak kira-kira nih Pak Yusuf? Secara personal ya, secara pribadi, sepengalaman Bapak deh. Saya nggak mau bicara kekurangan orang. Tiap orang kan pasti punya kekurangan itu ya. Oke, tadi Pak Yusuf. Pak Dede, ya Pak Yusuf. Ketika beliau menjadi wali kota, dengan kami Komisi 4 merasakan dia sangat komunikatif. Komunikatif ya. Artinya aspirasi kami ingin bertemu, mereka sangat terbuka. Jadi pengalaman bermitra dengan Pak Yusuf ini baik ya? Insya Allah. Oke, nilai 70 untuk pasangan Yusro ya? Saya 75. Pak Ivan 75. Karena Pak Ivan lebih dekat mendampingi ya. Kalau ini sebagai mitra. Baik, selanjutnya. Selamat Rian. Oke, pasangan yakin Yanto Oce dan Kang Aminuddin. Pak Ivan, skornya berapa nih kira-kira nih? Di bawah ini kayaknya. Di bawah 65? 60, tadi kan 70 tuh. Nah, kira-kira dianggap berapa nih Pak? Ya, kayaknya 65 deh. 65, oke. Pak Dede? Sami kena sang 65. Kenapa beliau di bawah Pak Yusuf dan Fiman? Ya kalau kaitan dengan ini kan memang karena beliau berdua ini walaupun misalnya Pak Amin gitu ya, Pak Amin itu kan memang berkecimpung di Kota Tasikmalaya. Betul. Sebagai Ketua MUI, sebagai di Basnas juga. Kemudian juga Ketua DKM Masjid Agung, kemudian juga pengawas syariahnya di BPRS Al-Madinah. Banyak ini, tapi memang secara langsung, nah saya juga kelihatannya yang beliau berdua ini bersentuhan langsung dengan kaitan pemerintahan itu belum terlalu intens menurut saya gitu ya, belum terlalu intens. Gitu. Belum dengan kata lain belum pengalaman. Ya bisa dikatakan belum pengalaman berkaitan dengan menjalankan roda pemerintahan. Berarti Bapak merasa lebih berpengalaman dengan Pak Dede ini dibanding beliau? Ya kalau bicaranya misalnya kaitan dengan bahwa saya sudah lama jadi PNS gitu kan, PNS kan pasti di pemerintahan gitu. Iya. Ya itu gitu. Oke. Pak Dede gimana? Ya, beliau Yanto Oce dan Kang Amin. Beliau orangnya sangat komunikatif ya. Secara personal kenal ya dengan Pak Yanto sama Pak Amin? Saya cukup lama kemarin berkomunikasi hampir 3 bulan dengan beliau. Dengan siapa? Dengan Pak Yanto. Dengan Pak Yanto. Gitu. Kemudian dengan Amin. Jadi pasangan katanya nggak? Hampir jadi pasangan Pak Yanto? Iya, kan tadi yang namanya politik itu kan dinamis. Tadi dinamikanya sangat last minute perubahannya pun tadi. Bobogohan sareng Pak Yanto Oce gitu kan. Gimana menurut Pak Dede? Insya Allah beliau komunikatif ya, orangnya baik Insya Allah. Kalau Pak Ajengan Amin, kebetulan istri saya sepupunya Pak Ajengan Amin. Kedekatan Insya Allah keluarga. Istri saya ada Ciamis, Ajengan Amin sama ada Ciamis. Iya, Panjalu kalau nggak salah ya? Iya, Panjalu. Panjalu ya beliau ya? Panjalu. Oke, selanjutnya Kang Rian. Nah, Nur Hayati Muslim. Sur Pak Yusuf macam salah, udah nama Nur Hayati Muslimah. Gimana Pak Ivan? Ini Pak Nur Hayati dan Muslim nih, skornya berapa nih kira-kira? Kira-kira nih.
Oke. Ya, 65 juga kayaknya. Sama ya? 65 sama dengan. Sama 65. Pak Dede? Sama lah. Sama ya. Kenal secara personal dengan Bu Nur Hayati dan Pak Muslim kan? Saya kalau dengan Pak Muslim jelas. Iya. Kan tadi selama 15 tahun saya berinteraksi dengan beliau. Iya. Kalau dengan Bu Nur Hayati saya tidak pernah berinteraksi. Sudah pernah ketemu tapi? Saya belum pernah. Pernah. Satu saat bertemu dengan beliau. Iya. Itu satu kali, tapi itu tidak sengaja gitu kan. Iya. Kalau Pak Ivan kan sering berarti ya? Enggak juga sih. Jadi beberapa kali ketemu dulu pernah waktu karena beliau dari P3, beliau dari P3 gitu kan. Iya. Nggak sengaja ketemu gitu sebagai. Dan ini rival per SKN. Ya, sudah lewat. Nah, kalau secara pekerjaan dengan Bu Nur Hayati nyambung nggak dulu? Ada pernah aspirasi atau apapun lah? Enggak sih. Kalau saya langsung enggak. Enggak ya? Mungkin ada hal yang langsung dengan wali kota. Iya. Atau juga dengan dinas teknis gitu ya. Saya tahu kan misalnya kan kaitan apalagi terakhir sekarang ini kan lebih banyak dengan Dinkes misalnya. Program-program yang dikawal beliau gitu ya. Kalau dalam kapasitas Sekda Bapak tidak pernah kerjasama lah sama beliau? Enggak sih, enggak pernah. Tidak bersentuhan gitu ya? Personal. Kalau Pak Muslim, Pak? Kalau Pak Muslim saya kenal betul. Karena beliau wakil ketua DPRD, kan juga sering rapat bareng gitu. Ya saya kenal betul Pak Muslim, orangnya baik. Baik ya. Oke, ini luar biasa sekali. Sudah ya berarti ya? Ada lagi? Sudah ya? Sudah. ada 5 bahasa. Pak Ivan, Bapak kan ikut kontestasi ini, kebetulan ini sepertinya pilkada yang paling ramai, Pak. Iya. Dengan 5 kontestan. 5. Ya ini kan merupakan berkah dari MK. Betul. Saya pribadi dari PKS sangat berterima kasih dan apresiasi dengan keputusan MK. Sehingga dengan keputusan ini, dengan banyaknya calon, artinya membuka ruang bagi masyarakat banyaknya pilihan. Pak, ini kan Pak Dede ini kader PKS ya, orang politik banget itu, dan Bapak tahu lah yang terjadi agak meleceh sedikit yang di atas ketika sekarang PKS akrab nih dengan pemerintahan begitu ya. Dan ada gerakan unfollow PKS di sosial media. Kira-kira akan berpengaruh banyak nggak ke pilkada? Insya Allah tidak. Kenapa? Karena yang perlu kami pahami bahwa kami ini bergabung koalisi itu kepada pemerintahan Prabowo. Ya, bukan kepada Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi besok sudah tidak jadi presiden. Oke. Iya. Sehingga kami punya sebuah keyakinan masyarakat sudah makin cerdas. Kan tadi bahwa dinamika yang terjadi hari ini kita tadi insya Allah tidak akan mempengaruhi. Ya. Kalau melihat dari skor yang tadi ini Pak Ivan, melihat skor dari yang tadi ya, berarti yang paling berat lawannya Firman Diki dong, dengan skor 75. Ya, sparring partner yang lumayan lah gitu ya. Ya paling tidak Bang, hitungannya tadi. Apa tuh kira-kira yang pertama kan tadi dari sisi tadi koalisinya, ya dia dari sisi partainya cukup. Ya, dia kan ada Gerindra, PBB, Nasdem, kan tadi. Ya. Kemudian Gerindra kan sebagai partai pemenang pemilu ya, betul. Itu yang menjadi hitungan tadi Pak Ivan kenapa seperti itu, gitu kan tadi. Walaupun tidak linear ya. Itu karena pilkada ini lebih ditentukan oleh sosok kefiguran. Kan kalau secara sosok lebih pede dengan Pak Ivan berarti. Saya ya ini sudah keputusan bersama. Ya kan tadi kami sangat confident, percaya diri dengan Pak Ivan. Itu dengan pengalaman 30 tahun di birokrat, saya di legislatif, ini perpaduan yang menurut saya pribadi ini yang bisa dikapitalisasi untuk memimpin Kota Tasikmalaya lebih baik. Kalau tadi pasangan Firman Diki dengan tadi partai dan lain-lain, logistik hitungan logistik masuk. Ya, kan gini, saya pribadi, kan juga saya sampaikan ke Pak Ivan. Yang namanya tadi finansial atau logistik tadi. Kan ada pengusaha besar nih di belakangnya. Artinya kan tadi yang namanya tadi
uang itu, finansial itu bukan syarat kemenangan, tapi alat kemenangan. Betul, finansial sangat butuh, ya, tetapi tidak menentukan tentang besar dan kecilnya. Karena saya selalu menganalogkan hanya alat. Iya, iya. Upami tadi badai nuar tangkal kalapa, gaduh nak tadi pangitan sensor, ya ku sensor. Iya. Tapi ketika tidak punya sensor, ayah raga jadi biasa, menyamau dimanfaatkan. Ya. Tapi kan endingnya tangkal kalapa biasa. Tadi. Nah, tinggal bagaimana tadi finansial yang dimiliki oleh setiap pasangan ini tadi tentang efektivitas dan Oke, gitu. Logistik dari Ivan Dede. Gimana? Ya tentu sebuah konsekuensi saya sampaikan tadi tentang logistik. Kan ini kan bukan money politik, ini tentang biaya politik, bukan kos politik. Kos politik. Betul. Ya. Punya berapa sampai tanggal 27 November? Kami tidak mungkin menyampaikan tentang nominal. Ya. Itu rahasia perusahaan. Tetapi sebagai indikator saja. Ya kami billboard sudah pasang, Pak. Kemudian banner. Kami hari ini sudah bertemu dengan ribuan orang. Ya. Itu kan harus ada kos politik. Betul. Itu kan tadi. Bagi sembako. Ya, sembako kemarin. Ya. Artinya secara finansial, insya Allah kami sudah siap. Sudah siap. Tadi. Sampai tanggal 27 itu ya. Pak Ivan gimana tentang logistik? Ya. Jadi saya kan mengikuti karena saya belum punya pengalaman kaitannya itu, tentunya konsultasi. Nah, tetap prinsipnya hal-hal yang memang efektif gitu ya, hal yang efektif. Jadi sehingga logistik itu jadi betul kata Pak Haji Dede, dia hanya alat bantu. Ya. Tapi kan lebih ke ini, nah alat bantunya memang sepanjang dia masih memadai gitu kan. Nah, alhamdulillah jadi kaitan dengan itu ya kami siap terus maju gitu. Ya, oke. Ranking kedua tadi adalah Pak Yusuf, Pak. Ya, yang dianggap rival terberat ya. Dari sisi apa Pak Yusuf menjadi rival berat? Tadi kata Pak Dede juga, pertama dari sisi dukungan partai. Ya. Pak Yusuf dua-duanya ketua partai. Ya, dua-duanya ketua partai politik. Nah, mungkin kedua partai ini akan solid kan gitu ya, karena ketuanya nih yang didukung gitu ya. Artinya kan raihan suara kemarin pileknya juga bisa jadi salah satu bahan kajian, kemungkinan bahwa dukungan itu juga minimal akan 75.000 loh. 75.000 suara. Golkar dan PAN. Golkar dengan PAN itu. Betul. Nah, itu kan modal awal itu. Kemudian yang kedua juga memang dari sisi figur, biar bagaimana Pak Yusuf itu pernah jadi wali kota. Iya. Kan ini juga pasti dari sisi pengenalan masyarakat juga mungkin sudah ada. Pak Hendro juga dulu pernah jadi anggota DPRD. Iya. Karena ya poin-poin itu barangkali yang. Dan di bannernya Pak Yusuf pernah ada tagline-nya wali kota itu kudu ngalaman, ulah ngalamun kenapa? Ya, itu hak politik. Tadi. Bapak ngerasa ngalamun nggak jadi wali kota? Jadi wakil? Ya kan kenapa saya ini naik ya mencalonkan? Karena posisi ketika kami 3 periode di DPR itu kan posisinya hanya 3. Nah, itu artinya sebagai controlling, budgeting dan legislasi kan? Ya, kami memberikan masukan-masukan saja kan, bukan sebagai eksekutif. Sehingga kami tidak ingin melamun lagi, tapi kami ingin menjadi eksekutor. Nah, baik. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Pak Dede di terakhir ya, untuk Pak Ivan dan Pak Dede ya. Mohon dijawab singkat aja untuk Pak Ivan. Pak Dede hebatnya apa, Pak? Jawabannya boleh singkat aja, satu kata. Hebatnya bersahaja, konsisten dan peduli sama masyarakat. Wis, luar biasa. Pak Ivan hebatnya apa, Pak Dede? Luar biasa. Orangnya yang begitu komunikatif dengan siapapun. Beliau tadi masuk kemana-mana gitu. Kemana-mana tadi. Iya. Untuk dua-duanya nih ya, siapa rival yang paling Anda hormati? Pak Ivan dulu. Bapak merasa respect sekali gitu. Pak Yusuf. Pak Yusuf ya. Nah, kenapa? Ya beliau pernah jadi atasan saya. Pak Dede. Pak Aminuddin. Pak Aminuddin ya. Karena sepupu Kiai. istri. Kiai. Karena hormat lah Kiai mah. Iya. Oke. Ini saya mohon jawab barengan nih Pak. Jawab barengan, tolong jawab barengan ya. Pak Ivan dan Pak Dede, saya mohon bersamaan menjawabnya. Yang mana yang lebih didahulukan, pengembangan UMKM atau pencegahan stunting?
Pengembangan UMKM. Sama lah. RP lebih sih beda. Aduh. Menjadi pengusaha harta banyak atau pejabat hartanya pas-pasan, Pak? Gak mau lah kalau itu. Kan udah saya alami pejabat harta pas-pasan. Emang pas-pasan Pak jadi sekda enggak juga dong, Pak? Ya pas-pasan kan relatif ya. Iya. Jadi pas butuh ada gitu. Gitu kan, iya gitu kan. Oke. Jika sampai 2 putaran ya. Tidak. Yang paling Anda ingin hadapi, Anda 2 putaran. Regulasinya tidak. Oh tidak, benar itu yang paling banyak. Kalian itu yang paling banyak ya. Sebutkan hal yang harus dikompakkan dari Anda berdua. Yang kira-kira ini esensial kompak nih. Sampai hari ini kami berdua kompak. Dalam sosialisasi sangat kompak. Oh, mantap. Jawabnya karena udah jalan gitu. Udah jalan ya. Oke, urutkan. Oke, udah tadi ya. Kalian kalau urutannya tadi sudah ya. Jadi dari 75, 70, 65, 60 lah. Iya. Begitu ya. Nah, saya mau tanya nih di luar ini ya. Segmen terakhir nih. Kira-kira Pak Ivan, kan Bapak sudah mendampingi beberapa wali kota. Enaknya jadi wali kota apa sih? Punya kebijakan dan kebijakannya itu yang bisa betul-betul memberikan dampak terhadap masyarakat gitu kan. Jadi kan dia bisa mengambil kebijakan kaitan dengan bagaimana membangun kota, bagaimana ini. Nah itu kebijakannya itu sebenarnya yang betul-betul berdampak terhadap bagaimana kota ini akan maju atau tidak, misalnya sejahtera atau tidak. Termasuk program-program atau kebijakan untuk para RW ini saya dengar ya? Iya. RW ini akan diberikan program 50 juta setahun, Pak. Ya. Seperti apa itu? Jadi gini, jadi pertama pandangan kami itu bahwa bagaimana pembangunan itu betul-betul dirasakan di masyarakat. Iya. Pemerataan itu terjadi. Selama ini nggak ada ya program untuk itu, Pak? Jadi dia ini bagaimana menyempurnakan program dana kelurahan yang sekarang sudah berjalan. Dana kelurahan ini sudah berjalan. Tapi bahwa dana kelurahan ini kan dengan pagu yang terbatas, dia masih dalam tanda kutip diperebutkan oleh antar RW. Karena itu ke kelurahan kan ya? Jadi di kelurahan, dimusyawarahkan, kemudian ada RW ini yang sekarang tahun ini dapat program, RW yang ini belum. Nah, sementara kan kebutuhan masyarakat, kemudian juga kepentingan masyarakat kan tiap tahun ada. Nah, ada di skala-skala lingkungan yang kadang-kadang tidak tercover oleh dinas. Jadi kalau Ivan Dede jadi, ini setiap RW ini 50 juta selama 1 tahun, Pak. Iya. Itu alokasinya mereka buat apa, Pak? Nah, bisa pembangunan fisik, kemudian juga untuk pemberdayaan masyarakat, dan juga untuk ekonomi. Kalau ada potensi ekonomi di sana yang di KRW-an itu. Nah. Terus ada program seragam gratis. Menarik nih, Pak. Program gimana Pak Dede itu? Kenapa tiba-tiba muncul itu? Ini kan kami di Komisi 4, Pak. Ya paling tidak untuk meringankan ibu-ibu orang tua ketika masuk sekolah, ya kami punya kemampuan dari APBD setelahnya dihitung itu untuk seragam anak sekolah itu SD. Jadi disalurkan ke sekolah atau langsung ke masyarakatnya? Atau sekolah yang menyediakan? Ya jelas tentu kan kita harus berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Artinya itu kan setiap sekolah berbeda jumlah. Kan tadi. Karena estimasi hitungan kami kurang lebih sekitar 10.000 siswa itu setiap tahun. Dari SD aja ya, SDMI SD dan MI. SDMI ya. Andai saja Pak Ivan dan Pak Dede jadi, itu di tahun keberapa program itu akan dijalankan? 2026. Nah, APBD itu kan di tahun sebelumnya. Ya, betul. 2025 kan sudah disusun. 2024. Berarti 2026 ya. Paling hanya ada beberapa yang mungkin persiapan dan lain yang kita bisa alokasikan di perubahan. Karena yang ini kan sudah jadi ini jalan. Dan bapak-bapak ini tanggung jawab program itu kalau seandainya jadi akan jalan. Insya Allah. Jalan. Karena itu masuk dalam visi misi dan janji politik kami, Pak. Artinya itu dokumen negara, Pak. Betul. Dan yang kaitan dengan kebijakan anggaran. Kebijakan anggaran. Kami, Pak Dede lama di Badan Anggaran, saya di pemerintahan, kan melihat nih ada
poin-poin anggaran yang mungkin ini bisa diapresiasikan. Iya. Dan ini bisa dialihkan. Ini ide siapa Pak yang pertama kali? Agak menarik nih, seragam nih. Ide Pak Ivan atau Pak Dede atau tim? Jadi nggak sengaja tuh. Jadi bukan nggak sengaja ya. Jadi ternyata Pak Dede waktu kita belum berpasangan, Pak Dede sudah punya gagasan itu, saya juga sudah punya gagasan itu. Jadi pas ketemu langsung kelok gitu. Sehingga ketika itu kami berkomunikasi untuk tadi menghitung berapa nih anggaran. Karena Pak Ivan sebagai ketua TAPD, kami pun di Banggar, maka hitungan kami ini sangat masuk gitu kan. Ternyata alhamdulillah Pak Ivan pun merespon. Pak, ini kan si hajatan pilkada ini tidak terlepas dari pengaruh para tokoh ya gitu. Kira-kira tokoh siapa aja yang Tasik yang ada di timnya Pak Ivan Dede ini? Yang mensupport saya tuh ada Haji Sarif, ada Pak Haji Budi Budiman. Haji Sarif nggak ke Pak Hendro? Saya punya hubungan emosional juga dengan Pak beliau. Kan beliau juga yang mensupport saya begitu ya. Terlepas dari apakah ini kaitan dengan mungkin partai politiknya, dari sisi partai politik, tapi juga secara pribadi beliau mensupport saya, memberikan motivasi, memberikan pandangan kepada saya. Pak Sarif, Pak Budi, dan juga ada beberapa Kiai Aban, Pak Roy Soriah, itu beliau juga mensupport saya, mendoakan gitu. Ustaz Badru Zaman, dan bahkan Pak Aziz sendiri juga, Pak Aziz Maya. Pak Aziz di Bapak malah. Barusan pulang dari beliau. Pak Dede baru pulang dari Pak Aziz. Oke. Pak, terakhir nih, kira-kira apa yang ingin disampaikan? Kenapa menurut bapak-bapak ya, maksudnya kenapa masyarakat harus memilih Ivan Dede? Terakhir, apa nih Pak Sikda? Pak Ivan, apa kira-kira ya? Apa kira-kira yang menjadikan alasan untuk masyarakat pilih Ivan Dede gitu? Karena kami punya pengalaman, kami berpengalaman, sehingga kami tahu persis permasalahannya apa dan apa yang harus dilakukan, dan kami tidak perlu beradaptasi lagi. Jadi pada saat dilantik langsung jalan, karena semua sudah kami kenal, sudah kami pahami gitu. Mantap. Pak Ustadz, pertama masyarakat kenapa harus memilih kami? Karena kami punya pengalaman 15 tahun menjadi anggota DPRD. Kemudian yang kedua, kami punya janji politik ketika Allah menakdirkan kami menang, maka 50 juta program pembangunan tingkat ke RW. Ya. Saya tanya, terakhir sekali, Pak Ivan, berani menjamin nggak selama, kalau misalnya jadi 5 tahun akan tetap mesra dengan Pak Dede Muharrem? Insya Allah. Karena saya orangnya tidak suka berkonflik. Lebih bagaimana nih kalau ada masalah kita bicarakan bersama. Jadi insya Allah, dan komitmen itu saya sampaikan juga kepada Dede. Semua hal ini kan hanya posisi formal, wali dan wakil, tapi sebenarnya kan dua-duanya satu kesatuan. Berkaitan dengan kebijakan. Ya kita tuh harus terus bangun chemistry-nya, harus terus bangun komunikasi. Insya Allah saya bukan tipe yang kemudian akan meninggalkan birokrat. Ini kan politisi nih. Gimana pandangannya? Kalau menurut saya insya Allah konsisten, komitmen 5 tahun tetap bersama dengan Pak Ivan, karena tujuan kami memimpin, melayani. Kami tidak akan bisa melayani secara optimal dan maksimal ketika kami Pak Gedung. Nah, itu dia. Tadi. Dan itu bisa dilihat di track record saya. Saya selama di pemerintahan bisa dicek ke siapa saja di teman. Saya tidak pernah memilih staff. Saya tidak memilih ini. Siapa yang ada di situ, oke, kerja sama dengan saya. Kenapa? Karena jadi enggak. Ini mah tetap pakai kalau itu enggak gitu. 2024 yakin menang, Pak? Insya Allah. Baik ya. Pak Ivan, terima kasih banyak ya Pak Ivan. Pak Dede, terima kasih. Sukses berkah lah ya. Amin. Terima kasih ya. Kita jumpa lagi nanti di episode yang lain di Buka-Bukaan Politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.